Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, semangat ya. Kita awali pembelajaran semester genap ini. Semoga berjalan dengan lancar, bisa mendapatkan ilmu dan manfaat semuanya. Oke, pagi hari ini kita bertemu di sini di lab komputer dalam rangka melaksanakan kegiatan proyek P5. Nah, ini adalah proyek yang keberapa? Kedua. Yang pertama kemarin tema apa? Berrekayasa dan berteknologi. Temanya itu yaitu dengan membuat pendeteksi kesuburan tanah. Nah, ini tema yang kedua. Jadi nanti kelas 10 ada 3 tema. Ini tema yang kedua yaitu tema kewirausahaan. Nanti yang terakhir ada tema kearifan lokal. Tema kewirausahaan. Nah, kita bicara tentang kewirausahaan dulu. Ada yang tahu apa itu maksud dari kewirausahaan? Bisnis. Apalagi? Usaha, jual beli. Nah, entrepreneur. Nah, itu bahasa Inggrisnya ya entrepreneur ya. Jadi di tema kewirausahaan ini nanti kalian diajarkan untuk menjadi seorang pengusaha. Pengusaha itu ada yang memproduksi sendiri, ada yang menjadi reseller, distributor. Intinya adalah kalian diberikan keterampilan untuk berusaha atau berentrepreneur. Nah, entah itu nanti ada yang kalian merintis dari awal ataupun kalian meneruskan usaha orang tua. Nah, di sini nanti di proyek P5 tema ini kalian dibekali untuk menjadi seorang entrepreneurship. Nah, biar bisa mengembangkan skill, inovasi dan ide kreativitas kalian. Lanjut. Tujuannya nanti yang jelas nanti membekali kalian tentang yang sudah saya jelaskan tadi. Terus menumbuhkan atau mendorong kalian menjadi seseorang yang mempunyai ide, kreativitas dan inovasi. Nah, kita lihat slide berikutnya ini. Nah, ini. Jadi yang pertama itu mendorong minat kalian. Ada yang minat enggak berwirausaha? Minat ya? Nah, jelas itu kalian harus terdorong minatnya. Terus harus bisa mengembangkan ide dan kreativitas. Karena di wirausaha kalau kita tidak punya ide, kalau kita tidak punya kreativitas, maka usaha kita kurang maju dan kurang berkembang. Terus ada juga inovasi. Nah, kaitannya sama. Berarti kalau semakin berkembangnya zaman, usaha yang kita lakukan juga harus ada inovasinya, mengikuti perkembangan zaman, mengikuti yang tren, biar tetap diminati oleh kebanyakan orang. Dan juga yang terakhir nanti membekali kalian dalam menghadapi dunia kerja. Misal kalian lulus dari sini, ada yang kuliah, ada yang langsung kerja, ada yang nikah ataupun mondok lagi. Nah, nanti yang jelas kalian bisa berwirausaha. Nah, contoh misalnya waktu kuliah, nah nanti kalian bisa berwirausaha, entah berjualan makanan, barang dan jasa, ataupun buku. Nah, itu pokoknya bisa nanti. Kalian kalau kuliah nanti banyak menjumpai teman-teman kalian yang dia butuh untuk tambahan uang saku, pasti mereka memutar otak, ide dan kreativitas untuk berwirausaha. Oke? Lanjut. Nah, di tema kewirausahaan ini kita akan membuat sebuah pangan karena kalau kita berwirausaha pangan itu keuntungan ataupun prosesnya itu lebih mudah daripada barang ataupun apa, dan kita bisa membuatnya sendiri dengan proses yang sudah kita pelajari, yaitu membuat makanan dari olahan pepaya muda. Kenapa kok pepaya muda? Nah, ada yang nggak suka pepaya? Nggak ada ya, suka semua ya, khususnya pepaya yang matang. Nah, jadi pepaya ini banyak digemari oleh masyarakat. Nah, banyak digemari oleh masyarakat.
Nah, tidak hanya yang sudah matang, tapi juga yang muda. Untuk memakan pepaya yang muda, maka kita harus apakan? Olah. Biasanya kalian kalau melihat olahan pepaya muda itu apa aja? Ya, pokoknya itu ada yang bertahan lama, ada yang cepat saji. Nah, gitu kan. Nah, jadi intinya itu kenapa kok kita memilih pepaya muda. Lanjut. Nah, ini pengertian pepaya sendiri. Data saya sampaikan tadi ya. Banyak digemari masyarakat, banyak kandungan gizinya, banyak manfaatnya dan juga relatif murah. Manfaatnya apa biasanya? Yang familiar di kalian? Manfaat pepaya? Pencernaan. Biasanya menunjukkan BAB. Biasanya ada yang punya masalah apa? Sembelit atau susah BAB. Nah, itu nanti larinya adalah ke pepaya. Lanjut. Pepaya itu tadi. Terus olahannya sendiri. Nah, olahannya. Nah, kenapa kok harus diolah? Nah, kenapa kok harus diolah? Tentu dengan harapan dapat meningkatkan nilai jual. Terus keterampilan kalian. Nah, dan juga memperpanjang waktu penyimpanannya. Jadi suatu produk harus diperhatikan masa penyimpanannya juga. Kalau pepaya terlalu matang kan jadinya apa? Nah, membusuk. Jadi kalau pepaya muda kita biarkan akan matang dan membusuk. Tapi kalau kita olah itu akan mempertahankan umur simpannya. Oke? Lanjut. Nah, memperpanjang umur simpan itu biasanya dengan pengawetan. Nah, tapi pengawetan yang di sini adalah pengawetan yang ilegal, yang legal maksud saya, bukan yang ilegal. Kalau ilegal tidak boleh ya. Misal pakai apa? Pengawet. Istilahnya apa? Boraks, formalin, nah dan lain sebagainya itu ilegal ya. Tapi yang saya maksud di sini adalah yang legal. Bisa dilakukan dengan menjadikan apa? Manisan. Nah, pokoknya kaitannya sama yang kadar gulanya dapat menaik, sedangkan kadar airnya menjadi turun sehingga menghambat pertumbuhan mikroba. Jadi pengawetan buah pepaya muda bisa kita lakukan dengan menjadikannya sebuah manisan ataupun sesuatu hal yang bisa bertahan lama. Nah, jadi salah satunya juga bentuk optimalisasi pengolahan pangan tradisional di Indonesia. Lanjut. Nah, dari pembahasan itu tadi, nah, silakan nanti diskusikan bersama kelompok kalian apa saja makanan yang dapat dibuat dari pepaya muda. Nah, yang sekiranya itu mempunyai nilai jual dan juga bisa kalian simpan dalam waktu yang lama. Karena kalau kita berjualan cepat saji kan kadang resikonya itu lebih tinggi daripada penjualan makanan yang bisa disimpan, ya kan, dalam jangka waktu lama. Tapi kalau cepat saji, kalau laku alhamdulillah, kalau enggak kan harus dibuang atau kita konsumsi sendirilah. Nah, itu didiskusikan nanti, pilih apa kalian terserah. Terus alat dan bahannya apa saja dan juga langkah pengerjaannya seperti apa. Bisa difahami? Nah, siap. Nah, silakan kalau sudah, silakan nanti didiskusikan, waktunya 15 menit. Cukup ya? 15 sampai 20 menit ya. Oke, nanti silakan ekspor lewat internet dan diskusikan, ditulis di kertas yang sudah saya sediakan. Nanti kalau sudah kalian temukan, silakan dipresentasikan perwakilan. Cukup? Bisa difahami? Oke, silakan didiskusikan.
waktunya cukup untuk diskusi. Silakan didiskusikan, nanti maju perwakilan kelompok saja. Oke, silakan. Kelompok 1, yo. Kelompok 1. Silakan perwakilan 1 orang untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ayo. Kelompok 1. Ya, silakan. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Azhar Hidayat, perwakilan dari kelompok 1. Dalam P5RA kali ini, saya dan kelompok saya membuat program tata kewirausahaan dan produknya, yakni nugget pepaya muda. Nah, dalam produk ini kami membuat, langsung saja lah ke alat dan bahannya. Untuk alat dan bahan, pertama 500 gram pepaya muda, 1 butir telur, 3 pak sosis, 8 SDM tepung terigu, 4 SDM tepung tapioka, 5 buah bawang merah, 2 buah bawang putih, 1 sendok teh lada bubuk, 1 sendok teh peres garam halus, 1 sendok teh munjung masako ayam, 2 helai daun bawang. Dan untuk bahan terakhir yakni bahan pencelup. Nah, dari bahan pencelup ini itu kita bisa mencampurkan 3 SDM terigu sejumput masako plus air secukupnya plus tepung terigu secukupnya. Kemudian untuk cara membuatnya, kita lanjut ke cara membuat. Yang pertama, cuci pepaya, parut halus dan dengan parutan keju, rendam dengan air garam 5 menit, cuci bersih lagi dan peras dengan cara masukkan ke serbat bersih. Peras sampai keluar airnya. Ketika sudah tercampur, kemudian kita lanjut ke tahap 2, yakni belah 2 bawang merah dan bawang putih, goreng dengan sedikit minyak 2 sendok, kira-kira minyaknya itu kisaran 2 sendok minyak, sampai harum, angkat dan haluskan. Lalu belah 4 sosis potong tadi menjadi dadu-dadu kecil agar mudah ketika dicampurkan, dan goreng 1 menit dengan sisa minyak bawang tadi. Lanjut ke tahap 3, yakni masukkan semua bahan ke dalam wadah kecuali pencelup, aduk rata, masukkan dalam loyang yang sudah diolesi minyak dan kukus 20 menit, biarkan dingin baru diangkat. Kemudian potong sesuai selera. Campurkan bahan pencelup di kira-kira Campurkan bahan pencelup di kira-kira airnya, celupkan potongan nugget ke tepung, lumuri dengan panir, tata dalam wadah. Nah, kemudian setelah dicampurkan tadi dan ditelup-celup ke bahan pencelup, kemudian ditaburi tepung panir, itu kemudian kita bisa mengawetkannya ke dalam freezer agar lebih awet. Dan untuk penjualannya itu nanti kita bisa dipisah dari nuggetnya tadi yang mentah dengan bahan pencelup kering tadi, bisa kita pisah. Kemudian tahap terakhir itu bisa kita goreng dan siap saji. Sekian dari kami, kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk kelompok 1. Lanjut kelompok 2. Silakan perwakilan kelompok 2. Silakan, ayo langsung. Waktunya terbatas. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan kelompok 2 mau menjelaskan tentang tema kewirausahaan. Apa saja makanan yang dapat dibuat dari olahan pepaya muda? Manisan kue, pepaya Mustafa.
Bagaimana langkah-langkah pembuatan makanan dari olahan pepaya muda? Sebuah pepaya dipotong menjadi beberapa bagian lalu diparut. Setelah diparut diperas menggunakan kain agar kandungan air keluar. Setelah diperas perasaan pepaya tersebut ditimbang. Selanjutnya tambahkan air asam jawa lalu masukkan ke dimasukkan ke dalam teflon. Masak hingga warna agak gosong dan mengering. Tempatkan di wadah. Bahan-bahan: buah pepaya minimal berat 800 gram, 300 gram gula pasir, 5 sendok makan air asam jawa, air perasan lemon atau jeruk nipis, gula pasir secukupnya untuk taburan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Lanjut kelompok 3. Perwakilan kelompok 3. Siapa kelompok 3 mana? Ayo, Wahab. Silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang P5RA, tema kerusahaan membuat bahan makanan yang terbuat dari olahan pepaya muda. Salah satu bahan makanan dari pepaya yang dapat bertahan lama adalah manisan pepaya muda atau bola-bola pepaya. Yang pertama, blender pepaya dan air hingga halus, lalu saring dan peras menggunakan kain bersih hingga kering, kurang lebih 175 gram. Campur pepaya yang sudah diperas, gula pasir, air jeruk kunci, masak hingga tekstur padat seperti membuat selai. Yang ketiga, bagi adonan menjadi 3 bagian, kemudian buat warna, terserah mau warna apa aja. Ambil 5 gram adonan atau sesuai selera, kemudian bentuk bulat dan lumuri dengan gula pasir hingga rata. Kemudian jemur hingga kering, siap dinikmati. C. Bahan 500 gram pepaya muda serut, beli langsung jadi maksudnya. 250 ml air matang, 100 gram gula pasir, 3 buah jeruk kunci, pewarna secukupnya, dan toppingnya terserah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Selanjutnya kelompok 4. Nanti dijelaskan ini dulu ya, alat dan bahannya dulu, baru langkah pembuatannya. Oke, silakan perwakilan kelompok 4 bisa maju ke depan. Siapa? Resandi? Burhan? Ayo silakan cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan gimana caranya membuat manisan dari pepaya muda. Bahan-bahan: 1 buah pepaya mentah berat sekitar 516 gram, 2 150 gram gula pasir, 3 1 sendok teh air jeruk nipis, keempat setengah sendok teh vanila bubuk, 5 secukupnya gula pasir untuk bahan gulingan, 6 secukupnya perisa, stroberi dan pandan. Langkah-langkahnya: kupas dan cuci bersih pepaya. 2 parut dengan parutan kelapa lalu peras dengan kain bersih. 3 masukkan semua bahan ke dalam wajan. Disarankan wajannya yang anti lengket. 4 masak dengan api kecil. Jika sudah tercampur, bagi menjadi 2 bagian. 5 masak lagi dengan api kecil tiap-tiap bagian
6. Angkat, tunggu agak dingin, lalu bentuk bulat-bulat. Jangan sampai dingin. Kalau dingin nanti keras. 7. Kasih gula pasir untuk gulingannya. 8. Simpan. 9. Makan. Oke, terima kasih. Sekian dari saya, dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk kelompok 4. Selanjutnya kelompok 5. Perwakilan kelompok 5 sama maju ke depan. Ayo. Hah? Ayo silakan. Yang lain jangan sibuk sendiri sambil diperhatikan temennya. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari saya sini akan mempresentasikan tentang gimana caranya membuat olahan pepaya muda menjadi manisan. Bahan dan alatnya: alat gelas belimbing 2, sendok teh, perwarna makanan, mangkok, panci, kompor, spatula, dan gelas biasa 2. Bahannya: 1 kg pepaya, 2 gelas pepaya yang sudah diperas air, gula pasir secukupnya, citron atau nanas, citron 1 sedot. Bahan langkah-langkah pembuatan makanan dari olahan pepaya muda: kupas pepaya, buang bijinya, potong-potong, dan parut. Yang kedua, setelah diparut, peras airnya jangan sampai terlalu kering. Lalu takar pepaya menggunakan gelas belimbing 2 gelas. 3. Masukkan pepaya, gula pasir, dan citron atau buah nanas sama buah pala. 4. Masak hingga kuning kecoklatan atau sudah tidak lengket saat dipegang menggunakan tangan. 5. Angkat dan biarkan agak hangat, kemudian diberi pewarna makanan merah, kuning, hijau, aduk sampai tercampur rata. 6. Ambil sedikit dan pulung menggunakan tangan, lalu digulingkan ke dalam gula pasir. Lakukan sampai selesai. 7. Setelah selesai, dijemur di bawah matahari selama 2 hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 5. Terakhir kelompok 6, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 6 akan menjelaskan pembuatan makanan dari olahan pepaya muda. Dari banyaknya olahan pepaya muda, kelompok kami memilih membuat manisan dari pepaya muda. Yang pertama, alat dan bahan yang dibutuhkan adalah alat yaitu blender, kain bersih, baskom, dan piring. Dan bahan yang dibutuhkan adalah pepaya muda, air bersih, gula pasir, air jeruk, dan pewarna. Kemudian cara membuatnya: yang pertama, blender pepaya dan air hingga halus, saring dan peras dengan kain bersih hingga kering. Kedua, campur pepaya yang sudah diperas, gula pasir dan air jeruk, masak hingga padat seperti membuat selai. Ketiga, bagi adonan menjadi 3 bagian, kemudian diberi pewarna. Ambil adonan dan bentuk sesuai selera, kemudian lumuri dengan gula pasir dan siap untuk disajikan. Sekian dari kelompok 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Kita beri aplaus untuk semua kelompok. Oke, dari beberapa observasi kalian, mayoritas yaitu menemukan manisan pepaya. Nah, jadi nanti kita lihat kelas lain juga apakah mayoritasnya sama atau tidak. Nanti kita simpulkan bersama apa yang bisa kita buat yang di situ mempunyai nilai jual yang tinggi dan juga masa simpan yang lama. Cukup? Ada yang mau ditanyakan dulu? Nggak ada ya?
Tidak ada, cukup untuk hari ini. Kita lanjutkan ke tahap selanjutnya besok hari Ahad dan seterusnya. Dari saya apabila banyak salah kata saya mohon maaf. Sahiri wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semangat ya hari ini ya. Untuk hari ini kita melanjutkan proses kegiatan P5 kewirausahaan, yaitu praktek pembuatan manisan atau permen pepaya. Kita mulai dari kelas 10 1 dan 2. Oke. Sebelumnya nanti kalian yang mengeksekusi ini saya jelaskan secara singkat. Nanti silakan kalau ada yang mau praktek bisa beberapa orang sesuai dengan tahapan yang sudah saya jelaskan ya. Jadi tahap pertama pepaya. Nah, ini pepaya yang masih setengah matang. Ini nanti masih ada stok 5 pepaya. Dikupas dulu. Bisa ya, ada yang bisa ngupas ya. Kupas, terus dikupas, dibersihkan bijinya, dipotong-potong, lonjong-lonjong, ya. Nah, oke. Kalau sudah dikupas, nanti dicuci dulu. Udah bersih. Terus setelah bersih nanti diparut menggunakan parutan keju. Nah, nanti menggunakan parutan keju ya. Nah, menggunakan parutan keju. Silakan nanti 2 orang juga boleh menggunakan parutan keju. Kalau sudah diparut semua, nanti kita peres. Nah, menggunakan kain. Jadi nanti ditaruh sini semua, terus diperes sampai kadar airnya benar-benar berkurang, sampai ringan. Oke? Nah, kalau sudah diperes, nanti hasil peresnya nanti kita timbang. Nah, kita membuat skala sedikit dulu, sekitar 500 gram. Nah, jadi 500 gram pepaya. Kalau sudah ditimbang nanti disimpan di wadah. Nah, terus kita siapkan gula. Nah, gula pasir juga 500 gram. Jadi perbandingan pepaya sama gulanya 50 banding 50. Nah, 50-50. Kalian nanti timbang dulu. Kalau sudah, nanti gula yang sudah kalian timbang 500 gram dimasukkan, dicampurkan dengan Nutrijel. Nanti sekitar 2 sampai 3 bungkus. Oke? Paham? Bukan, nanti jadinya permen. Oke. Kalau sudah dicampur, nanti pepaya yang sudah diperes tadi sama gula yang sudah dicampur Nutrijel kita masak di teflon. Nah, oke. Kalian dengan masak dengan api kecil saja, jangan besar-besar. Nanti kalau besar gosong. Diaduk harus penuh dengan kesabaran. Kalian tunggu sampai mendidih, terus nanti mengental, mengkristal. Oke. Nah, kalau sudah nanti kita pindahkan ke wadah, ke piring. Di sini ada sekitar 4 piring, ya. Ya. Dibagi 4 karena nanti akan kita kasih warna atau rasa sebanyak 4 jenis. Oke, dibagi 4. Nah, terus sudah dibagi. Kalau sudah dibagi,
nanti kalian ambil, kalian lingkarkan kecil-kecil, jangan banyak-banyak. Nah, kalau sudah dilingkarkan nanti kalian sisa gula yang 1 kilo tadi separohnya ditaruh di wadah sini buat kristal permennya. Paham? Oke. Itu silakan nanti bisa dimulai.